Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini adalah tentang at-tabarruk. At-tabarruk artinya mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan. Tabarruk yakni talabul barakah, mencari atau mengharap keberkahan. Dan yang dimaksud dengan al-barakah, keberkahan itu adalah kathratul khair fi syai' wa ziyadatu wa nama'u, melimpahnya kebaikan pada sesuatu dan bertambahnya serta tumbuh dan bertambah kebaikan atau manfaat pada sesuatu. Ini yang dimaksud dengan keberkahan atau barakah. Rizki yang berkah atau rizki yang diberkahi adalah rizki yang membawa banyak manfaat, banyak membawa kebaikan. Umur yang berkah, umur yang diberkahi adalah umur yang membawa manfaat banyak bagi pemiliknya, membawa manfaat, kebaikan dan berdaya guna. Boleh jadi seseorang itu diberi Allah umur yang tidak terlalu panjang, umurnya tidak terlalu panjang, tapi karena diberkahi oleh Allah sehingga dalam umur yang singkat itu dia mengisinya dengan banyak manfaat, dengan banyak amal saleh, dengan bersemangat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan, baik ibadah kepada Allah atau perbuatan baik kepada sesama manusia. Tetapi sebaliknya boleh jadi seseorang itu diberi Allah usia panjang, usianya sampai 80 tahun, tapi tidak berkah. Usianya panjang umur, tapi tidak berkah. Sehingga apa? Usia yang panjang itu tidak diisi dengan ketaatan, bahkan diisi dengan maksiat. Selama 80 tahun misalnya dia tidak pernah sholat, atau yang lebih celaka lagi dia kafir. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Nah, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Umurnya panjang dan diisi dengan amal saleh, amalnya bagus. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai contoh misalnya, jamaah sekalian, sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat. Beliau pernah dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, dengan perkataan beliau, orang yang paling benar halal dan haram adalah Mu'adz. Seorang yang paling mengetahui masalah halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau meninggal ketika terjadi wabah taun pada zaman Khalifah Umar, wabah taun, penyakit taun, virus yang menyebar. Ketika meninggal beliau berusia berapa? 35 tahun. Ketika meninggal beliau berusia 35 tahun. Usia yang relatif singkat. Namun di dalam usia yang relatif singkat 35 tahun ini beliau telah mengisinya dengan iman, dengan ketakwaan, dengan jihad, dengan salat, dengan ilmu, menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Dan beliau termasuk sahabat yang diutus ke Yaman untuk berdakwah
dakwah menyeru penduduk Yaman. Nah, mungkin juga contoh yang lain misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah, penyusun kitab Riyadhus Shalihin dan juga syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab lain yang banyak. Seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih di kalangan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah, Zakaria Abu Yahya Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, ya. Beliau meninggal wafat pada usia sekitar 45 tahun. Siapa yang tidak mengenal nama beliau? Siapa yang tidak pernah membaca atau siapa yang tidak pernah membaca kitab Riyadhus Shalihin, ya, atau kitab Al-Arba'in, kitab kumpulan hadis, fakul hadis, ya. Beliau yang ilmunya menyebar ke seluruh dunia Islam, yang kitab-kitabnya dibaca oleh umat Islam di muka bumi sampai hari kiamat. Beliau tidak diberi Allah usia panjang, usianya sekitar 45 tahun, tapi usia yang penuh berkah. Dalam usia seperti itu, beliau telah memanfaatkan, mengisi usianya dengan banyak amal-amal saleh, sehingga insya Allah meskipun beliau telah wafat, tapi pahala dari amal salehnya tidak berhenti. Jadi meskipun beliau sudah meninggal, tapi pahala jariah tidak berhenti, terus mengalir selama kitabnya dibaca, ilmunya dikaji, maka pahala terus mengalir kepada beliau rahimahullah. Sehingga saya teringat perkataan Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Fal barakah fil umr laisa fi tulihi, wal barakah fil rizq laisa fi kathratihi." Keberkahan pada umur itu bukan pada panjangnya, dan keberkahan pada rezeki itu bukan pada banyaknya. Jadi boleh jadi seorang itu diberi Allah rezeki yang sederhana, ya, rezekinya pas-pasan, tapi manfaatnya banyak. Dengan rezeki yang relatif sedikit itu, dia bisa menjaga sholat lima waktu, dia bisa bersyukur pada Allah, dia bisa beribadah dengan leluasa, ya, ibadah yang terjaga, bisa mencukupi dirinya dan keluarganya dengan yang halal, tidak perlu menipu, tidak perlu berbohong, tidak perlu melakukan trik-trik yang haram, ya. Jadi penghasilannya pas-pasan atau sederhana, tapi keluarganya tercukupi dengan yang halal dan anak-anaknya tumbuh besar dalam ketaatan dan suasana rumah tangga harmonis serta dipenuhi dengan rahmat Allah, dicurahi rahmat Allah Ta'ala. Ini Masya Allah rezeki yang berkah. Tapi terkadang seorang itu penghasilannya sebulan 20 juta, katakanlah, ya. Sebulan penghasilannya 20 juta atau lebih, tapi sholatnya terkorbankan, ya. Dia sholatnya kadang lewat-lewatnya atau sulit menjaga sholat berjamaah. Jadi dia penghasilan besar tapi tidak menjaga sholat berjamaah, bahkan kadang-kadang tidak menjaga sholat, dan anak-anaknya tidak terdidik dengan tarbiyah Islamiyah, dengan didikan Islam, sehingga menjadi anak-anak yang jauh dari hidayah, jauh dari ilmu, dari adab Islam. Rumah tangganya sering terjadi konflik atau pertengkaran. Anak-anak yang bukan anak-anak saleh, penghasilan besar tetapi tidak diberkahi Allah, sehingga tidak banyak manfaatnya, ya. Ini. Begitu pula keturunan yang berkah. Keturunan yang diberkahi adalah keturunan anak cucu yang saleh dan salihah. Jadi keberkahan itu dari Allah semata. Hanya Allah yang mampu memberikan keberkahan. Dan keberkahan itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, ya, dan pada objek-objek yang Allah kehendaki. Jadi keberkahan ada pada umur, pada harta, pada fisik, pada ilmu, pada keturunan, ya, pada apa saja yang Allah berkahi. Dan arti keberkahan tadi itu melimpahnya kebaikan atau banyaknya manfaat serta kebaikan pada sesuatu ini. Dan keberkahan ini perkara gaib, kita tidak bisa lihat. Seperti apa keberkahan? Gaib, tidak terlihat. Jadi al-barakah, keberkahan itu perkara gaib yang tidak kasat mata, kita tidak melihatnya,
tapi pengaruhnya sangat nyata. Wujudnya tidak terlihat, wujudnya tidak kelihatan, tapi pengaruhnya, efeknya sangat nyata, sangat terasa sekali. Sebagai contoh tadi, ya, harta yang berkah, harta yang diberkahi Allah itu membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan membantu seseorang untuk beribadah. Sedangkan harta yang tidak diberkahi, meskipun banyak mungkin ya, melimpah, kalau Allah tidak menurunkan keberkahan pada harta, maka harta yang banyak tidak membawa ketenangan hati, kebahagiaan rumah tangga, tidak mendukung seseorang untuk beribadah dengan istiqomah, bahkan menghambat seseorang untuk beribadah, menghambat. Saya teringat ada seorang pengusaha yang dia mendapat tawaran ONH plus, ongkos naik haji, ya. Dia mendapat tawaran gratis dari kawannya, ya, haji dia bersama istrinya, dan hajinya haji plus. Dia tolak karena sibuk, karena dia nggak sempat lihat haji, sibuk bisnisnya. Ada tawaran haji, nggak disambut karena lebih mementingkan dunianya. Ada panggilan sholat berjamaah, tidak direspon karena sibuk dengan bisnisnya. Ini, jadi dia sibuk mengumpulkan dunia, tapi keuntungan yang lebih besar dari itu dilewatkan begitu saja. Ini harta yang tidak diberkahi. Ini. Dan jika harta itu tidak diberkahi, ya, satu contohnya, ketika dikasih makan anak-anaknya sakit, keluarga yang dinafkahi dengan harta yang tidak berkah itu tidak halal, berkali-kali yang sembuh ini sakit, atau terkadang rumahnya bermasalah, ya, longsor atau dindingnya pecah atau berurusan dengan rumah sakit, hasil banyak sekali masalah. Nah, jadi kita sudah mengetahui makna keberkahan, dan keberkahan itu tidak mungkin pada sesuatu yang haram atau yang dibenci. Jadi keberkahan itu dari Allah Ta'ala semata, dan sebabnya karena ketaatan atau komitmen dengan syariat. Jadi berpegang teguh kepada syariat, mengikuti petunjuk syariat, ini kunci mendapat keberkahan. Jadi penghasilan yang halal, cara-cara yang benar sesuai syar'i, ini yang mengundang keberkahan. Tapi menipu, berbohong, mengurangi timbangan, curang, khianat, ini melenyapkan keberkahan. Riba apalagi, ya, riba itu melenyapkan keberkahan. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba, menghancurkan keberkahan riba, melenyapkan keberkahan riba. Allah menghancurkan riba, wa yurbis sadaqah, dan menumbuh kembangkan sedekah. Ini. Nah, jadi kita wajib meyakini bahwa keberkahan itu dari Allah semata, dari Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan atau menyalurkan keberkahan, dan tidak ada selain Allah yang mampu memberikan keberkahan. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan keberkahan. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari keberkahan atau mengharap keberkahan dari selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. A'udzubillah. Artinya siapa yang mengharap keberkahan dari selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sama dengan rezeki, sebagai gambarannya, sebagai contoh. Siapa yang mampu memberikan rezeki, menyalurkan rezeki? Siapa? Allah satu-satu. Meskipun dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan sebab, bukan kita menunggu rezeki dari langit, tapi dengan kerja, dengan usaha yang halal. Tapi yang mampu memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala, satu-satu. Nah, kalau seorang itu meminta rezeki kepada selain Allah, meminta rezekinya kepada selain Allah, memohon rezeki dan mengharapkan rezeki kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Seperti perbuatan sebagian orang yang datang ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari pesugihan. Bahasa kita, bahasa daerah ini pesugihan, ya. Sebagian orang datang ke tempat-tempat tertentu, ya,
kekayaan, jadi mohon rezeki, jadi meminta rezeki kepada selain Allah. Ini syirik, karena hanya Allah satu-satunya yang mampu memberi rezeki. Nah, Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah, Tabarak maha berkah, maha banyak kebaikan, maha melimpah karunia-Nya. Tabarak maha penuh maha berkah, maha agung, maha besar kebaikannya dan karunia-Nya. Alladzi biyadihil mulk, zat yang di tangannya semua kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah satu-satunya raja di alam semesta, pemilik kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah, semua di dalam kerajaan Allah, dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang menciptakan dan memiliki alam semesta dan maha berkuasa, dialah yang mampu memberikan keberkahan, nikmat, karunia dan sebagainya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, termasuk penyimpangan dalam mencari berkah, dalam mengharap keberkahan adalah jika seseorang mengharapkan keberkahan itu dari makam-makam orang saleh, kuburan orang-orang saleh. Sebagaimana sebagian orang datang ke kuburan Syekh Fulan atau Wali Fulan untuk apa? Untuk berdoa di sisi kuburan tersebut, dengan keyakinan bahwa kalau berdoa di sisi kuburan orang saleh itu lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia mengharap keberkahan tempat. Jadi dia meyakini bahwa makam orang saleh itu tempat yang diberkahi. Sehingga kalau dia berdoa di situ akan cepat dikabulkan oleh Allah. Ini keyakinan yang salah. Dan ini akan, kalau sebatas ini belum sampai kepada kesyirikan. Jadi kalau seorang itu berziarah ke makam orang saleh, ke makam wali, dengan niat berdoa kepada Allah di sisi makam tersebut, maka ini suatu perbuatan yang mengada-ngada, menyalahi petunjuk Nabi, menyalahi syariat, tetapi tidak sampai jatuh kepada syirik. Tapi jika seorang itu datang ke makam orang saleh kemudian mengusap-usap kuburan tadi, dia datang kemudian mengusap-usap makam tersebut. Untuk apa? Supaya mendapat keberkahan dari makam tadi. Nah, di sini jatuh pada kesyirikan. Atau dia datang ke makam wali, ke makam orang saleh untuk memungut kerikil-kerikil atau mencakup, mengambil tanah di sekitar kuburan. Karena meyakini bahwa ini tanah atau batu-batu yang ada di sekitar kuburan orang saleh ini akan membawa manfaat, membawa kebaikan. Nah, ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Demikian juga misalnya seseorang mendatangi gua-gua tertentu, tempat-tempat tertentu. Sebagian orang mendatangi gua-gua, bukit-bukit, gunung-gunung tertentu karena meyakini bahwa di situ terdapat keberkahan. Ini termasuk penyimpangan dalam mencari berkah atau mengharap keberkahan. Dan sebagian orang, sebagian tokoh sebagian tokoh itu terus terang mengajak pengikutnya, mengajak jamaahnya untuk mencari keberkahan dari makam wali tertentu, syekh tertentu, dan mengusap-usap makam tersebut, memohonkan hajat, memohonkan keberkahan dan karamah dari wali atau orang saleh yang sudah meninggal tersebut. Seraya berkata bahwa tidak ada kesyirikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang yang menggampangkan masalah ini terkadang jangan resah, jangan khawatir. Umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan berbuat syirik. Tidak ada kesyirikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kecintaan pada orang saleh. Jadi ziarah ke makam wali-wali itu sebagai bukti, sebagai bentuk mahabbah, kecintaan pada wali, dan ta'zim, mengagungkan, menghormati wali-wali tersebut. Bukan menyembah wali, bukan berdoa, bukan memohon kepada wali. Jadi jangan dirisaukan, jangan dipusingkan. Tidak ada syirik, tidak ada kesyirikan pada umat Nabi Muhammad SAW.
Ini jelas keliru. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka terperosok dalam liang binatang dob, kadal padang pasir, maka kalian akan terperosok di dalamnya. Para sahabat bertanya, apakah kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi Nabi sudah mengkabarkan bahwa nanti umat ini, di akhir umat ini, atau nanti menjelang jauh setelah jarak antara kenabian dengan umat itu jauh, maka sebagian umat akan kembali kepada kesyirikan. Ya. Juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Bada al-Islam ghariban, bada al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing, dianggap aneh, dianggap asing. Dan nanti akan kembali Islam itu setelah jaya, setelah tegak dan jaya, Islam akan kembali terasing sebagaimana awal mulanya. Maka sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang al-quraba, yang dianggap asing. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Dia bersabda, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nas." Itu orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Nah, jadi termasuk penyimpangan dalam hal keberkahan, mengharap berkah ini adalah mengusap-usap atau mencium dinding masjid, dinding makam, atau mengambil tanah atau bebatuan atau apa saja yang ada di sekitar makam, ya. Atau meyakini ada mata air ajaib, meyakini ada mata air yang bisa untuk obat, untuk menyembuhkan, mata air yang membawa keberkahan, membawa manfaat selain mata air Zam-Zam, selain sumur Zam-Zam. Ini jelas penyimpangan. Nah, As-Sa'di rahimahullah berkata, para ulama sepakat pula bahwa tabarruk, mencari keberkahan, at-tabarruk bil asjar wal ahjar wal masyahid wal kubur amalun ghairu masyru'. Para ulama semua sepakat bahwa mencari keberkahan dari pohon-pohon, mengharapkan keberkahan dari pohon-pohon besar, dari batu-batu, dari kuburan, pusara-pusara, ya, dan sebagainya, ini termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan dan juga sebagai sarana menuju kesyirikan. Ini bukan berziarah kubur dilarang. Kalau berziarah kubur sesuai dengan sunnah bagus, ya. Jadi kita dianjurkan berziarah kubur untuk apa? Nah, motivasinya apa? Tujuannya apa? Pertama, untuk mengingatkan kita akan akhirat, untuk melembutkan hati kita supaya kita ingat kematian, ingat akhirat. Kedua, untuk mendoakan orang yang dikubur, doakan orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Jadi ziarah kubur tujuannya untuk mengingatkan akhirat dan mendoakan orang-orang yang sudah dikubur, bukan mencari keberkahan atau berharap supaya hajatnya terkabul dan sebagainya. Adapun mencium hajar aswad, kalau kita ditakdirkan Allah haji atau umrah, ya, mudah-mudahan dimudahkan kita haji atau umrah. Ketika tawaf, kalau kita mampu mencium hajar aswad, disunahkan mencium hajar aswad dan juga rukun Yamani. Disunahkan karena ini contoh dari Nabi SAW, mencium hajar aswad. Tapi itu pun bukan dengan keyakinan bahwa hajar aswad mampu memberikan manfaat, bukan. Kenapa kita mencium hajar aswad? Ya karena Nabi mencium sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut mencium. Tapi apakah dengan mencium hajar aswad kita mengharap manfaat atau keberkahan dari hajar aswad? Tidak, sama sekali tidak. Dan ini yang diingatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium hajar aswad, sebelum mencium hajar aswad, dia berkata, "Inni a'lam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Aku tahu, kata Umar. Umar berkata kepada Hajar Aswad, "Aku tahu, sesungguhnya engkau ini batu yang tidak bisa memberi mudarat atau manfaat.
Engkau batu yang tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Kemudian Umar mencium Hajar Aswad tersebut, ya, sebagai bentuk pengikutan, ya, ittiba, karena mengikuti praktek atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tabaruk dengan pohon-pohon, ya, mencari keberkahan dengan pohon-pohon. Terkait ini ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Jadi sekelompok para sahabat, jumlahnya banyak, ya, karena perang Hunain sahabat berjumlah sekitar 12.000. Kami berangkat dari Mekah ke Hunain untuk menghadapi tentara Hawazin, ya, tentara Hawazin dan juga Thaqif, perang Hunain yang masyhur itu. Jadi kami para sahabat berangkat menuju ke Hunain. Hunain sekitar Taif, di dekat kota Taif. Dan di antara tentara Nabi, di antara tentara Islam itu ada orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi perang Hunain itu hanya 2 bulan setelah penaklukan kota Mekah. Dan pada saat penaklukan kota Mekah, ribuan penduduk Mekah yang tadinya musyrik masuk Islam karena melihat bukti kebenaran Islam dan keindahan akhlak Rasulullah SAW. Maka penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Baru 2 bulan mereka masuk Islam, mereka berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, yang baru masuk Islam ini belum tahu hukum tentang akidah dan sebagainya. Nah, mereka melewati sebuah pohon dalam perjalanan ke Hunain. Mereka melewati sebuah pohon besar, pohon sidrah, ya, pohon sidr, ya, yang besar sekali, jauh dan besar. Yang dimana pohon ini dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin. Pohon ini dikeramatkan, diyakini membawa kebaikan dan keberkahan. Orang-orang musyrik biasa yaqufun 'alaiha, bersimpuh atau beriktikaf di pohon itu, duduk. Mereka biasa duduk bersimpuh di bawah pohon itu. Untuk apa? Untuk mengharap kekuatan atau kesaktian, mungkin gitu, ya. Untuk mengharapkan kekuatan dan supaya meraih kemenangan dalam perang. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon-pohon tersebut. Makanya pohon itu dikenal dengan Dhatu Anwal. Dhatu Anwal. Anwal itu jamak naud. Itu naud artinya sesuatu yang digantung. Jadi anwar artinya tempat senjata itu digantungkan. Itu apa? Pedang-pedang senjata digantungkan di pohon itu supaya bertuah, ya. Supaya senjata itu ampuh, bertuah. Dan kalau digunakan itu akan menyebabkan penggunanya menang dalam peperangan. Ini para sahabat ini ketika melewati pohon besar tadi, pohon yang dikeramatkan oleh orang musyrikin, dan biasa mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Nah, sebagian sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwar kama lahu dzatu anwar." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami atau tentukan untuk kami sebuah pohon, ya, yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami di situ, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga punya dzatu anwar. Sebagian kaum muslimin, sebagian sahabat minta dipilihkan atau ditentukan, ya, sebuah pohon untuk mereka mengharap keberkahan dari pohon itu. Maka mendengar permintaan ini, Nabi bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan Nabi tidaklah mengucapkan ini Subhanallah atau Allah Akbar kecuali karena sesuatu yang dahsyat, ya, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang membuat beliau terkejut, ya, tidak habis pikir dan Gak menyangka, gitu, ya, gak menyangka akan ada suatu permintaan seperti ini. Beliau marah besar ketika para sahabat minta seperti itu dan berkata, demi Allah, sungguh kalian telah mengucapkan perkataan sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu, Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun,
diselamatkan dari laut, menyeberangi laut merah dengan selamat, dan Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya. Setelah itu mereka lewat. Nah, ketika mereka lewat, mereka melihat satu kaum yang bersimpuh di depan patung-patung. Suatu kaum yang menyembah patung-patung. Maka Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan, patung-patung maksudnya, buatkanlah untuk kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan." Mendengar ini Nabi Musa berkata, "Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian kaum yang bodoh." Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah pantas aku carikan untuk kalian sesembahan selain Allah, padahal Allah yang telah mengutamakan kalian dari seluruh manusia pada zaman kalian ini? Nabi Musa mengingkari permintaan Bani Israil, dan Nabi Muhammad SAW mengingkari permintaan sebagian sahabatnya. Ya, ini contoh bagaimana tabarruk, mencari keberkahan yang menyimpang dan ini menjurus pada syirik. Nah, jadi permintaan sebagian kaum muslimin tadi itu syirik sebenarnya. Tapi Nabi tidak mengkafirkan mereka yang minta seperti itu, karena mereka orang yang bodoh, baru masuk Islam ketika Fathu Mekah dan belum tahu rincian-rincian akidah. Jadi ilmu tentang akidah, tentang tauhid belum mantap, belum mereka kuasai, belum mereka ketahui, sehingga boleh jadi mereka menyangka sesuatu itu bukan syirik, padahal syirik. Karena kebodohannya maka Nabi memaafkan, tapi Nabi menegur dengan keras, mengingkari dengan keras. Nah, disebutkan dalam sejarah ya, bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada sebagian kaum muslimin, bukan dari kalangan sahabat, ya, bukan dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in, ada sebagian kaum muslimin yang mendatangi pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan, pohon yang disebut dengan pohon Ridwan, karena di bawah pohon itu dahulu 1400 dari sahabat Nabi SAW pernah berbaiat kepada beliau dalam perang yang dikenal dengan perang Hudaybiyah, yang meskipun tidak sampai terjadi perang Hudaybiyah, tapi para sahabat sudah berbaiat kepada Nabi untuk siap berperang sampai tetes darah yang terakhir untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Mereka mendengar kabar bahwa Utsman bin Affan terbunuh, padahal tidak. Allah berfirman tentang peristiwa ini, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin, para sahabat Nabi, ketika mereka membaiat engkau wahai Nabi di bawah pohon ini yang terletak di daerah Hudaybiyah. Di bawah pohon itu Nabi membaiat 1400 sahabatnya untuk siap bertempur sampai mati demi membela darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pohon ini setelah wafatnya Rasulullah SAW dikeramatkan oleh sebagian kaum muslim. Banyak orang datang dari berbagai penjuru ke pohon ini untuk sholat di situ. Mereka datang untuk apa? Untuk sholat sunnah di situ, untuk berdoa di situ, ya, untuk beribadah di bawah pohon itu. Bukan untuk macam-macam, bukan untuk memetik tangkainya atau mengusap-usap pohon, tidak sampai seperti itu. Tidak sampai pada mengusap-usap pohon atau mereka beribadah di bawah pohon itu karena meyakini bahwa ini pohon yang membawa keberkahan. Ya. Karena di bawah pohon itu Nabi pernah berkumpul bersama sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka meyakini tempat yang pernah digunakan untuk berteduhnya Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam ini tempat yang berkah. Sehingga mereka datang di situ untuk mencari keberkahan. Itu dengan sholat, dengan berdoa dan sebagainya. Nah, Khalifah Umar, ini terjadi pada zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar ketika mendengar hal itu, langsung dia memerintahkan supaya pohon itu ditebang. Pohon itu ditebang. Nah, kemudian setelah itu orang-orang ketika datang ke tempat itu sudah tidak melihat pohon itu lagi. Jadi ditebang oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar ketika tentara Islam yang berjihad sampai ke daerah Persia, tentara Islam yang berjihad sampai menaklukkan wilayah Persia. Ketika mereka sampai ke suatu wilayah yang kalau saya tidak salah ingat Dailam, ya, wilayah Dailam, wilayah Persia, mereka menemukan satu sosok manusia yang sudah meninggal ratusan tahun
di atas sebuah ranjang tapi jasad yang utuh, dan di sisi kepalanya ada kitab, dan kitab itu dibaca oleh Hudzaifah kalau saya tidak salah, isinya ayat-ayat Allah, wahyu Allah, sehingga para sahabat menduga bahwa ini adalah seorang nabi, di jasad seorang nabi, itu Nabi Daniel. Jadi mereka letakkan jasad Nabi Daniel di sebuah tempat yang kalau mereka ditimpa kemarau panjang, hujan tidak turun, maka mereka membawa ranjang itu ke tengah-tengah lapangan, kemudian mereka akan disirami hujan, ya, akan diguyur hujan oleh Allah. Nah, ketika tentara Islam menaklukkan daerah itu dan mendapati jenazah Nabi tidak dimakamkan, maka mereka menulis surat kepada Khalifah Umar minta petunjuk apa yang harus kami lakukan terhadap jasad yang kami menduga ini jasad Nabi. Karena hanya jasad Nabi yang utuh tidak dimakan tanahnya, hanya jasad para Nabi yang tidak akan dimakan tanah meskipun ratusan tahun. Maka instruksi Khalifah Umar adalah apa? Instruksi Khalifah Umar, kalian gali 13